Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran tentang unsur esensial geografi regional dan metode regional. Yang pertama itu adalah definisi geografi regional. Geografi regional adalah ruang lingkup geografi yang membahas topik khusus mencakup satu wilayah tertentu. Sederhananya, geografi regional membahas aspek fisik dan manusia dalam relasi keruangan di suatu wilayah. Yang kedua, unsur esensial geografi regional yang dimana dibagi 5, yaitu unsur fisik, unsur interaksi, unsur budaya, manusia, dan unsur ekonomi. Yang unsur fisik mencakup geomorfologi, iklim, hidrologi, tanah, dan vegetasi. Untuk yang interaksi mencakup interaksi antar unsur fisik dan manusia, interaksi antar unsur manusia, interaksi antar wilayah. Untuk unsur budaya ada adat istiadat dan tradisi, bahasa dan agama, dan pola interaksi sosial. Untuk unsur manusia, demografi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Untuk unsur ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan infrastruktur. Selanjutnya adalah konsep esensial geografi regional, yang mana dibagi menjadi 5. Yang pertama, konsep lokasi, yaitu konsep lokasi. Lokasi adalah posisi suatu tempat di permukaan bumi, yang mana posisi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada posisi absolut dan juga relatif. Untuk posisi absolut berdasarkan koordinat. Contohnya Palembang berada di 2 derajat 59 menit 27,99 bintang selatan. Dan 104 derajat 45 menit 24,24 detik bujur timur. Lokasi relatif berdasarkan objek sekitar. Contoh, Palembang terletak di utara Kabupaten Ogan Ilir. Yang kedua ada tempat atau place. Tempat atau place adalah mencerminkan karakter fisik atau sosial di suatu daerah, dibentuk oleh unsur fisik, iklim, tanah, air, morfologi, flora, fauna, dan manusia, populasi, pendidikan, dan budaya. Dan dikaji melalui site atau kondisi internal dan situasi atau kondisi eksternal. Yang ketiga adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah interaksi antar faktor fisik. Contohnya, ketinggian dengan iklim. Interaksi antar faktor manusia. Contohnya pedagang dengan transportasi. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan. Contohnya melakukan penebangan hutan sama dengan akan menimbulkan banjir. Yang keempat adalah gerakan atau movement. Movement adalah pergerakan tampak dan tidak tampak pada gejala geosfer. Pentingnya untuk memahami fenomena dan dampaknya. Contohnya, sirkulasi udara global akan menemukan perbedaan iklim dan juga akan menimbulkan variasi jenis pertanian yang berbeda-beda. Untuk yang kelima yaitu regionalisasi. Regionalisasi yaitu pengelompokan data sejenis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan wilayah. Region adalah kesatuan wilayah dengan karakter fisik tertentu. Untuk yang ketiganya, karakteristik dapat berupa aspek fisik, manusia, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya ada metode regional dalam geografi yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada generalisasi regional, merupakan proses pembagian permukaan bumi menjadi beberapa bagian dengan menghilangkan faktor-faktor yang kurang relevan untuk menonjolkan karakteristik tertentu. Yang kedua adalah klasifikasi regional. Adalah pengelompokan wilayah berdasarkan kriteria tertentu seperti iklim, vegetasi, atau penggunaan lahan. Yang selanjutnya ada
Penerapan metode regional. Yang pertama, mengidentifikasi wilayah berdasarkan administratif atau karakteristik tertentu. Yang kedua, mengumpulkan data mengenai unsur fisik, sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, mengklasifikasikan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik. Yang keempat, melakukan sintesis untuk menggambarkan hubungan antar unsur dalam wilayah dan generalisasi untuk menonjolkan ciri khas. Yang kelima, hasilnya digunakan untuk perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan wilayah. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu geografi regional adalah ruang lingkup region geografi yang membahas topik khusus mencakup wilayah tertentu yang di dalamnya terdapat beberapa unsur esensial seperti unsur fisik, unsur manusia, unsur interaksi, unsur ekonomi, dan unsur budaya. Untuk mengkaji wilayah, geografi regional menggunakan metode seperti generalisasi regional dan klasifikasi regional. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.